sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kebilahan, yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Tembilahan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kegiatan forum diskusi budaya positif CGP Angkatan 9, Ibu Hadijah MMPD dan Ibu Dewi Saputri SPDGR. Dan tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja acara kita hari ini dibuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita masuki forum diskusi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hadijah MMPD dan Ibu Dewi Saputri SPDGR. Ya. Sebelumnya kami minta kesediaan kepada Bapak Iwan Kusmawijaya, Kepala SMP Negeri 3 Kebilahan, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan majelis guru SMP Negeri 3 Tembilahan yang saya hormati, hari ini kita yang akan melaksanakan forum diskusi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari guru kita. Alhamdulillah yang pada saat ini
Harijah MPD dan Ibu Dewi Saputriani SPD adalah merupakan angkatan ke-9 dalam kegiatan calon guru penggerak di Kabupaten Indra Giri ini. Jadi pada hari ini kita insya Allah nanti akan melaksanakan diskusi tentang forum diskusi budaya positif. Saya harapkan kepada rekan-rekan semua untuk nanti memberikan ide-idenya atau pendapatnya untuk guru penggerak kita ini agar pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Itu harapan saya kepada rekan-rekan semua. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja membuka forum ini. Setelah saya buka, kita langsung melaksanakan kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan forum diskusi budaya positif, saya buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tembilahan. Untuk selanjutnya, langsung saja kegiatan forum diskusi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Harijah MPD dan Ibu Dewi Saputri SPDGR. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Tembilahan beserta wakil dan seterusnya seluruh majelis guru beserta staf PU yang saya hormati. Terima kasih pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan forum diskusi budaya positif tugas kami CGP Angkatan 9 Modul 1.4 itu aksi nyata. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa materi oleh Ibu Harijah. Di modul 1.4 ini ada 6 poin. Yang pertama, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Dari poin 1 dan poin 3 tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Harijah. Saya masuk poin keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang berpihak pada murid sebagai perwujudan dari budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga akan tumbuh motivasi dalam diri peserta didik karena mereka merasakan bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan yang dibuat oleh orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas ini berarti kesepakatan antara guru dan siswanya. Apa kesepakatannya? Itulah yang kita buat menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari forum diskusi yang kami lakukan dari beberapa kali Bu Haji, ada pertanyaan, apakah guru mapel bisa membuat kesepakatan kelas? Bisa? Misalnya saya wali kelas 91. Sebagai wali kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak 91. Nah nanti Bu Zul bertanya tuh, Ibu tidak wali kelas, tapi Ibu ngajar di kelas 8 misalnya. Ibu pengen buat kesepakatan kelas atau kesepakatan tentang materi pelajaran Ibu, boleh ya? Boleh Bu? Boleh, berarti bisa ya, bukan hanya kesepakatan kelas, tapi sebagai guru mapel juga bisa membuat kesepakatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa poin dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal.
ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, bagaimana yang bentuk positif? Di sini jangan membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Jadi di sini bentuknya. Kalau keyakinan kelas kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah ingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kalau kita lihat daftar dari tata tertib kita panjang ya Pak ya? Panjang, itu tata tertib atau keyakinan sekolah kita. Tapi kalau di kelas kita hanya mengambil beberapa poin dari tata tertib itu, tapi poinnya sedikit itu mencakup semuanya. Selanjutnya, keyakinan kelas mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi bukan siswanya aja yang mentaati keyakinan kelas, kita juga mentaati keyakinan kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti kalau sudah ada keyakinan, ada kesepakatan bersama dan diterapkan. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi seluruh warga sekolah, baik itu siswa, guru, TU, penjaga sekolah, orang tua, termasuk ibu, ya, semuanya masuk dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah dibuat, sudah dipampang di dinding. Apakah cuma sekedar dipampang? Kita buat, meninjau kembali keyakinan kelas ini. Dalam bulan ini keyakinan kelas mana yang tidak diterapkan. Jadi kita revisi terus keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu mereka sepakati. Setelah itu, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster atau apa kemarin? Kertas karton, kertas karton. Setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi kalimat berbentuk positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat dan tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau kembali, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ditempel di dinding. Jadi warga sekolah bisa melihat keyakinan apa yang sudah kita bentuk di dalam kelas. Nah, sini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi siswa diminta untuk mengisi harapan dia tentang kelasnya bagaimana. Jadi dibuat di kertas, lalu ditempel di papan tulis. Nah, untuk keyakinan kelas 91 tidak banyak, hanya beberapa, ada 6 poin. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berpakaian sesuai peraturan sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang keempat, piket sesuai jadwal. Kelima, saling menghargai. Dan yang keenam, bersikap dan berbicara sopan. Nah, setelah itu juga ada disepakati oleh anak-anak. Di situ ada tanda tangan anak-anak juga, dan sudah ditempel di dinding. Jadi setelah membuat kesepakatan kelas, kalau mereka melanggar, berarti itulah konsekuensi yang harus mereka terima. Jadi tidak ada lagi hukuman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada 4 tujuan
dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa disebut kebiasaan. Kebiasaan akan menumbuhkan sifat positif. Sebenarnya penumbuhan budaya positif ini bukan hanya di lingkungan sekolah. Dasar utamanya adalah lingkungan rumah. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik juga bekerja sama dengan orang tua agar menumbuhkan budaya positif di lingkungan rumah, sehingga di sekolah pun kebiasaan budaya positif juga dilakukan oleh anak-anak kita. Selanjutnya, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi hidupnya melalui kesepakatan kelas. Dia sudah membuat kesepakatan kelas, berarti harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka buat sendiri. Jadi dengan pembuatan keyakinan kelas, dengan pembiasaan akan timbul rasa tanggung jawab pada diri anak. Selanjutnya, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Itulah 4 tujuan dari keyakinan kelas. Poin kelima itu posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol menghukum atau penghukum. Di sini posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, kadang termasuk saya Bu ya. Kadang saya kalau anak bikin tugas di depan kelas kerjakan tugasnya. Itu menghukum atau konsekuensinya itu? Hukum Bu ya. Jadi waktu pertama sebelum mempelajari 5 posisi kontrol ini, saya rasanya di posisi kontrol penghukum. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti serta gestur menunjukkan penghardikan dan mata melotot. Ini Bu. Habis itu mata dia yang besar Bu. Dan dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, setelah itu pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampaknya ada lagi lebih buruknya. Murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi mungkin di depan kita tak takut, di depan kita dia takut Bu, di belakang kita dia yang berbicara, memberontak atau menendam. Awas saja udah gitu ya, lewat sini nanti. Itu apa menendam dia Bu ya? Jadi itulah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, seperti gurita. Ya? Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarahnya meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dirinya dan orang lain. Bagaimana posisi kontrol merasa bersalah? Misalnya, Acok tidak mau mengerjakan tugas dan ribut di kelas. Nah, saat itu yang mengajar itu Ibu Asmera. Bagaimana perkataan Bu Asmera kepada Acok agar Acok merasa bersalah? Ibu. Ya, Cok, tolong kerjakan Cok. Ibu ini lagi sakit nih Cok. Nanti Ibu kena marah Cok sama kepala sekolah Cok. Itu posisi kontrol yang membuat murid merasa bersalah.
berubah bersalah. Tapi ternyata dampaknya itu anak malah merasa amalannya tertunda Bu ya, tiba-tiba gara-gara saya nih ibu nanti termarah gitu. Naik tensi ibu ya. Dan yang ketiga itu posisi kontrol pemantau. Nih, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, yang menunjukkan seorang guru tuh pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijadikan melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Yang keempat itu posisi kontrol teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol secara persuasif, mengajak murid. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid, tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, itu nilai positifnya. Nilai negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Kadang kita serba salah ya Bu. Kita posisikan diri kita sebagai teman untuk siswa dan malah menjadi-jadi, malah menunjang. Jadi sebagai seorang guru harus pandai-pandai kita memilih posisi mana yang akan kita tetapkan kepada murid kita. Yang kelima ini posisi kontrol manajer. Di sini posisi kontrol manajer di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi posisi kontrol ini saat murid melakukan kesalahan, kita yang menanyakan kepada murid konsekuensi apa yang kamu akan lakukan atas pelanggaran yang kamu lakukan. Bukan kita yang memberi hukuman. Setelah itu, pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang dia buat. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif, akan berdampak positif bagi penguasaan watak dan karakter murid. Misalnya berdampak positif di sini. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, posisi kontrol mana ya yang tepat untuk kita gunakan? Penghukumkah? Pemantaukah? Apa lagi? Manajer? Ya, posisi yang ideal dari kelima posisi ini adalah posisi manajer. Masih ada yang di posisi menghukum,
tetap. Karena sudah dihukum kok masih Bu ya, apalagi tidak dihukum. Ini posisi yang sangat ideal, yaitu posisi control manager. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini untuk kedepannya ada pada posisi manajer. Amin. Terus, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah apa yang disampaikan oleh kedua guru CGP kita, budaya positif ini sangat bagus ya Pak ya. Tapi kita belum bisa menempatkannya di mana. Jadi ada masukan Pak. Kita sudah membuat tata tertib sekolah selama ini. Cuma kita hanya sekedar sosialisasi, tidak kita minta dari anak kalau ini yang kamu lakukan, ini hukumannya, ini poinnya. Bukan dari anak, tetapi dari kita yang menentukan. Jadi itu salah ya, berdasarkan budaya positif ini dari yang saya tangkap. Itu yang pertama. Kemudian ada baiknya di tata tertib itu untuk kedepannya Pak diminta dari siswa kalau memang kita sudah berdiri berubah. Jadi tidak kita lagi yang menetapkan, tetapi siswa, sehingga yang selama ini kita alami yang kecil aja lah, masukkan baju ke dalam, itu kita yang membuat, tidak dari siswa. Poinnya 10. Sementara karena tidak dia yang mengeluarkan poinnya itu, dia selalu melanggar. Sama-sama kita perhatikan ya, selalu dilanggar, keluar baju di dalam kelas. Jadi saya tetap menjalankan poin itu sekekeh saya, karena itu tata tertib. Jadi siapa yang tidak masuk bajunya ke dalam, tidak usah belajar dengan saya. Jadi terlalu otoriter saya jadinya. Kalau kita lihat dari budaya positif tadi itu masukkan. Kemudian tentang ini memberikan hukuman saya itu sekehendak, ya, tidak ada aturan. Karena belum mempelajari mungkin budaya positif seperti apa. Misalnya contohnya rapis itu sering terlambat. Saya sering memberikan hukuman. Kadang saya tanya maunya hukumannya apa, saking bosannya saya menghukum. Bersihkan WC nak? Ya Bu, bersihkan WC. Nak bikin tugas? Kau tak bikin tugas. Tak ada nilai kau sama ibu. Mau apa nak? Bersihkan kamar? Oke. Jadi sekehendaknya. Jadi saya ini setelah mempelajari insting ini, bagaimana anak itu bisa dari dirinya sendiri yang terpukul bahwa itu dia melakukan kesalahan. Jadi mungkin dari guru CGP memberikan triksnya, macam mana dari anak itu sendiri yang sadar. Selama ini payah saya menyadarkannya. Itu aja. Terima kasih Bu Zul atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tata tertib sekolah yang tentang poin Bu ya, itu tidak disepakati dengan anak. Rasa saya mungkin memang tidak disepakati dengan anak, tetapi kita sudah menyepakati dengan orang tua sebelumnya. Jadi saat itu sudah diadakan rapat dengan ibu tidak ada, tapi tidak secara spesifik kita dengan anak satu-satu, tapi kita perwakilannya dengan orang tua. Maka kalau untuk yang dengan anak, sebaiknya setiap kelas atau setiap mapel juga membuat keyakinan kelasnya Bu. Satu kelas Ya, ya baru beberapa kelas yang melaksanakan. Itu kan kebijakan wali kelasnya kemarin yang Bu ya. Tapi karena ibu misalnya guru mapel, saya tidak wali kelas, saya cuma guru mapel. Silakan bikin keyakinan kelas di telepon di kelas tidak masalah. Jadi anak kalau mulai kenceng ini keyakinan kelas kalian sendiri, kalian yang menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Jadi
terimalah konsekuensinya kalau apa yang akan ibu berikan. Selanjutnya pertanyaan ibu yang kedua, anaknya sudah diberi hukuman tapi tidak ada kesadaran intrinsik dalam dirinya. Nah, kesadaran itu kan tumbuh memang dari diri sendiri, misalnya ibu ya, tidak dari karena hukuman nanti sadar. Itu yang dijelaskan Bu Hadijah tadi itu kesadaran ekstrinsik. Kalau dalam kesadaran intrinsik itu Bu, makanya kita membuat beberapa poin kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif, kebiasaan. Tapi memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, karena setiap anak kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi sosial berbeda-beda juga, ekonomi bahkan psikis yang berbeda Bu. Jadi mungkin untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya juga berbeda-beda Bu. Tapi inilah yang dari ke-6 poin inilah kita sebagai guru coba melakukannya. Mudah-mudahan dari 6 poin yang kita lakukan ini akan tumbuh motivasi intrinsik kepada anak. Intinya kita dulu yang menumbuhkan, setelah itu kita transfer kepada anak. Itu juga mungkin dari pertama tadi dari posisi kebutuhan dasar manusia ya, kita pahami dulu kebutuhan dasar anak-anak ini apa. Ibu, ya apa kebutuhan anak-anak ini? Bagaimana kita sebagai pendidik tidak mungkin melengkapi secara seutuhnya, tapi minimal mengisi kebutuhan yang ada pada anak. Setelah itu kita tempatkanlah posisi kita pada posisi control manager. Insya Allah kita bisa melakukan. Kalau hasilnya belum semaksimal yang kita buat, coba terus. Kayak kita itu undian ciki Bu, kalau berhasil silahkan coba kembali. Ya, kira-kira alhamdulillah terakhirnya dapat emas, berarti kita berhasil. Nah, kita lanjut ke poin ke-6, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini Bu nanti Bu kita menangani siswa-siswa yang bermasalah. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan yang dosen yang berlandaskan pada teori Dr. William Glasser. Itu ya bacanya Bu Tika. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah pada restitusi yang kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Dan sepertinya sebelumnya mungkin kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah siswa, tetapi mungkin belum lengkap ketiga langkahnya. Nah, sekarang kita pelajari 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah Bu, di sini segitiga restitusi. Kabur Bu. Yang pertama itu tentu anak itu punya alasan Bu dalam melakukan tindakan. Nanti kita bahas di bagian mana dia. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Langkah pertama yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi yaitu pada bagian dasar, yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Setelah itu, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan perubahan orang yang gagal karena telah membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini biasanya. Misalnya kita bertanya nih, Ali, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke kantor? Jadi anak biasa menjawab, ya Bu, saya tahu. Apakah kesalahan kamu? Saya terlambat Bu pagi ini. Tapi sebagai dalam keadaan menstabilkan identitas tuh, dia kan dalam keadaan gagal nih, dia terlambat pagi ini, dia merasa diri dia gagal.
Nah, dalam kesempatan ini kita bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Saat kita panggil itu kan dia takut. Jadi dia ada perasaan takut, cemas, dan marah. Nah, di saat itulah kita mencoba menstabilkan identitas anak dengan mengatakan setiap manusia itu punya kesalahan, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Yang kedua, validasi tindakan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini konsep langkah kedua adalah kita harus memahami dasar dan mendasar tindakan anak berbuat kesalahan tersebut apa. Jadi saat anak melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge, dijudge itu. Kamu salah, kamu terlambat, kamu nakal. Jadi kita lakukan validasi tindakan yang salah dulu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak untuk berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan apa mereka melakukan masalah. Aja dulu, kenapa melakukan masalah? Kadang anak bisa berbohong kok ya. Tapi yang perlu kita lakukan tetap validasi tindakan. Apa alasannya melakukan kesalahan tersebut? Tidak langsung mencap karena ini salah. Karena dia pernah berbohong, anggap lagi dia berbohong. Jadinya anak merasa kalaupun saya jujur, saya akan tetap dicap pembohong. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan dipindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk fokus pada gambarannya. Contohnya gini Bu ya, misalnya 2 anak berkelahi antara Ali dan Yoga, tarik-tarikan di lapangan. Yoga melepas kancing baju, menarik baju Ali sampai buah baju Ali lepas. Di situ terjadi perkelahian. Dipanggil oleh guru piket misalnya. Awalnya ditanyakan juga kenapa kalian berkelahi itu gitu. Disebutkan alasannya. Alasannya ini cuma gara-gara berebut bola, mau main bola sama-sama. Di sini Ali tidak terima buah bajunya lepas karena dia takut kena marah orang tuanya di rumah. Di sini kita menanyakanlah kepada Yoga, tindakan apa yang harus Yoga lakukan untuk menebus kesalahannya. Di sini ya, di bagian ketiga inilah kita menanyakan ke anak tentang bagaimana kedepannya yang dia inginkan. Jadi hukumannya bukan kita yang memberikan Bu. Oh karena kamu merusak baju kawan, kamu keliling lapangan apa-apa gitu. Jadi kalau anak berbuat salah, serahkan ke dia. Apa atau bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Di situ akan tumbuh rasa tanggung jawabnya terhadap sifat dan sikap yang dia lakukan. Hanya Nah, apakah kita sudah menerapkan langkah segitiga restitusi pada anak? Belum tepat, tapi sudah, tapi belum tepat, ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan jika ada pertanyaan kembali. Ada lagi Bu? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan telah menyita waktu-waktu Bapak dan Ibu semuanya.
akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah acara forum diskusi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Ibu Hadijah MPD dan Ibu Dewi Saputri SPDGR. Semoga kegiatan diskusi yang sudah kita laksanakan hari ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk kemajuan SMP Negeri 3 Tembilahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.